ber- berada di tahun yang baru ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa Dia memangkotai tahun dengan kebaikan, dan saya percaya bahwa kita semua percaya setiap umat Tuhan bahwa pagi hari ini, di tahun yang ini, kasih setia Tuhan selalu berlimpah setiap waktu. Amin. Karena uh, Dia selalu setia. Apapun yang terjadi, Dia tetap setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Mari saudara, kita sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu bersama. Tuhan, terima kasih banyak. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau kami boleh beribadah bersama di tahun yang baru ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari kami, bahkan kami merasakan semakin hari semakin bertambah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu, meskipun kami terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan, namun kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Engkau omnipresent, Engkau tetap hadir, dan kami percaya pagi hari ini pun Engkau hadir menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, memuaskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Namun kami percaya Tuhan, setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Dan kami tidak akan tersesat Tuhan, kami bisa berjalan bersama dengan Kau sampai tujuan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami umat-Mu, kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu, kami ingin bersyukur atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siap memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Keluarga Ibu Tambunan, Pak Tommy, Bu Nona, keluarga Henry, Hana, semuanya shalom, puji Tuhan. Kalau kita bisa memasuki di tahun yang baru, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih setia Tuhan, kita mau kecap kebaikannya, kita mau kecap kasih setianya. Bahwa kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Mari kita memujikan lagu ini. Mari semuanya bertepuk tangan memuji Dia. Rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Dia memelihara hidup kita selamanya, bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun kemarin, tapi selama-lamanya. Mari kita mau berlebih lagi bersuka cita. Nyanyikan lagi pujian ini dari awal.
Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Pujiakan nama Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, semakin hari semakin bertambah. Kita bersyukur kalau Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari pagi hari ini ada anak-anak sekolah minggu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. David berikan waktu dan kesempatan. Oke, Abang Arete. Salam semuanya. Hari ini aku akan menghafal Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagahi dia dengan anugerah seperti perisai. Dah, kasih. Oke, puji Tuhan. Lanjut. Akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela langsung. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, luar biasa anak-anak. Ya, biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian bacakan, hafalkan, bukan hanya dibaca, dihafalkan, tapi dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Amin. Oke, ada lagi? Demian mau nyanyi? Iya. Oke, Demian mau nyanyi ya.
Amin. Ada lagi? Kan tadi nyanyi. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apakah suara saya jelas? Cukup jelas sekarang? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang coba bisa ditampilkan, Greg. Bahwa lagu ini luar biasa, kalau saudara pernah dengar ya, Tuhan selalu menolongku. Lagu ini berkata ya, bahwa musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selama-lamanya, ku tetap percaya. Firman lagu ini juga berkata bahwa ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Mari pagi hari ini kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita imani bahwa Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Kalau Dia sudah menyertai kita di tahun 2021, percaya bahwa Dia juga akan menyertai kita di tahun 2022 ini. Karena kasih setia Tuhan itu dahsyat, kasih setia Tuhan itu luar biasa, dan kita bersyukur bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Mari kita mau pujikan lagu ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, dan peliharaku seumur hidupku. Amin, saudara. Imani setiap perkataan lagu ini bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita, dan pegang janji Tuhan bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Ya, kita akan diberkati Tuhan, Tuhan akan mengenyangkan kita selama kita mengandalkan Tuhan untuk segala hal. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dan meliharaku seumur hidupku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara kami selamanya. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Kami dipelihara, kami dijaganya. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Bahkan kami merasakan bahwa kasih setiamu semakin hari semakin bertambah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani tahun 2022 ini. Kami nggak tahu apa yang terjadi di bulan Februari, Maret, April, sampai Desember nanti. Yang kami tahu setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Yang kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap janji-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami kelalai mendengar setiap perkataan-Mu. Ampuni kami mungkin tidak taat Tuhan dengan apa yang Tuhan mau. Biar pagi hari ini perbarui kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap firman-Mu itu memberikan kami pegangan untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau saja yang berbicara, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap sambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih, Fit. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, Pak Tommy sampaikan sesuatu dulu untuk jemaat. Silakan. Suaranya Depen Shalom aja. Tuh si Papa. Baik. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Baik, saya akan menyampaikan informasi atau pengumuman bahwa yang pertama adalah ibadah onsite dimulai bulan Februari. Bulan yang kedua, Februari. Kita akan ibadah tatap muka secara langsung, dan itu diadakan 1 bulan sekali. Jadi awal bulan pada waktu perjamuan kudus, hanya pada waktu perjamuan kudus. Dan ibadah itu hanya 1 jam. Jadi nanti kita ketemu di gedung sebulan sekali dulu. Ya, sebulan sekali bertepatan dengan
perjamuan kudus. Dalam ibadah waktunya hanya 1 jam dari awal, hanya 1 jam. Jadi, yang kedua, dalam ibadah perjamuan kudus, kita akan mendoakan anak-anak kita. Memberkati mereka dengan doa-doa kita, dan melepaskan berkat untuk generasi kita, khususnya untuk anak-anak. Dan juga yang ketiga bahwa jemaat semua yang hadir, yang bisa hadir harus memenuhi protokol kesehatan. Ya, semua pakai masker, ya, jaga jarak. Bahkan anak-anak yang ikut ibadah harus duduk dekat dengan orang tuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadir tepat waktu, karena kita ibadah tidak boleh lama, karena hanya 1 jam dari awal sampai akhir, yaitu hadir tepat waktu, jangan sampai terlambat. Persiapkan diri saudara datang lebih awal atau tepat waktu. Kita akan mulai ibadah jam 6, karena gedung itu kita sewa, kita pakai. Hanya mulai dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya 1 jam. Ya, berikutnya nanti gereja lain yang akan pakai. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan masker tadi yang saya sampaikan. Tentu menggunakan masker, bawa hand sanitizer, ya semua lengkap protokol kesehatan. Jadi jangan lupa ya hadir tepat waktu, sebulan sekali seluruh jemaat protokol dengan protokol kesehatan, ya, dan kita mengikuti perjamuan kudus di awal bulan Februari, minggu pertama. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan, perlu untuk diingat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan, Bu Nana. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 65, Bapak Ibu. Sama-sama kita buka Mazmur 65. Itu judulnya kalau di Alkitab yang kita punya semua, judulnya adalah Nyanyian Syukur karena berkat Allah. Sebelum kita membaca ayat yang menjadi perenungan pagi hari ini, saya sangat berharap Bapak Ibu kembali firman yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Karena apa? Karena pada waktu kita menerima berkat firman Tuhan pada hari Minggu, ini adalah berkat rohani kita yang akan kita konsumsi selama 1 minggu ke depan. Karena setiap perkataan yang firman Tuhan yang Tuhan bicara melalui hamba-hambanya, itu bukan sekedar tulisan-tulisan yang kita baca kemudian kita lupakan. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak merenungkan setiap perkataan firman Tuhan? Supaya apa? Seperti yang kita sering kali dengar bahwa kita baru saja memasuki tahun yang baru 9 hari kita berada di tahun yang baru. Dan tahun yang kita masuki ini merupakan tahun yang masih misteri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firmanlah yang menjadi penuntun langkah kita, supaya setiap misteri yang ada di depan kita, setiap hal-hal yang tidak kita ketahui, kita berjalan dituntun sama Tuhan. Sehingga tidak ada lagi rasa takut ketika kita memasuki tahun yang baru, tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa was-was, aduh apa yang terjadi ya di tahun-tahun yang akan saya jalani. Bahkan mungkin 1 jam ke depan kita, atau 1 hari di depan kita, kira-kira apa ya? Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan. Karena apa? Kita pegang firman yang sudah kita terima hari ini, atau di hari-hari ke depan kita, atau di minggu-minggu ke depan kita, supaya kita memiliki keberanian berjalan menyelesaikan hidup kita. Dan di Mazmur 65 nanti Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhannya dari ayat 1 sampai 13.
Pemazmur mengingatkan kepada kita pagi hari ini semuanya bahwa mari kita menjadi orang percaya yang bukan kebanyakan. Kenapa saya berkata demikian? Karena kebanyakan orang percaya di akhir zaman ini, mereka menilai berkat Tuhan itu hanya sekedar rupiah. Ketika mereka memiliki uang banyak, mereka bilang Tuhan memberkati saya. Ketika mereka bisa membeli barang-barang mewah, barang-barang bagus, mereka bisa makan enak, mereka akan bilang terima kasih Tuhan memberkati saya. Kita mau menjadi orang percaya yang alkitabiah. Kita mau menjadi orang percaya yang benar-benar paham apa itu berkat Tuhan. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu baca, berkat Tuhan Bapak Ibu yang saya baca terus bahwa berkat Tuhan itu tidak bicara tentang rupiah. Zaman dulu mana ada nilai tukar uang? Nggak ada. Mereka nilai tukarnya dengan lembu, sapi, barang-barang, dan sebagainya. Jadi di sini kita mau belajar berkat Tuhan. Seperti pemazmur menuliskan adalah ketika dia memiliki iman percaya bahwa dia diselamatkan Tuhan dari maut, itu berkat Tuhan. Di dalam terus kemudian ketika dia bisa menerima jawaban doa di mana dia punya pergumulan doa dan Tuhan menjawab doanya, itu berkat Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 2. Kemudian dikatakan lagi, ketika dia percaya bahwa setiap pelanggarannya, setiap dosanya diampuni Tuhan dan dia dipulihkan hidupnya, itu berkat Tuhan. Kemudian lagi dituliskan, dikatakan bahwa ketika dia memiliki kesempatan di ayat 4, datang ke hadirat Tuhan, duduk dia mendengarkan firman Tuhan, menikmati pujian, menikmati firman Tuhan, dan mendengarkan firman dan diberikan pemahaman tentang firman, itu dia katakan berkat Tuhan. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa ketika pemazmur menuliskan bahwa ketika dia melihat sekitarnya, mungkin dia punya tanah sepetak, mungkin dia punya area tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hijau. Ketika dia bangun di pagi hari, dia melihat embun yang segar, dia melihat tanaman-tanaman di depan rumahnya itu mengalami kesuburan, itu berkat Tuhan. Jadi kesimpulan di Mazmur 65 ini bahwa tidak ada alasan untuk orang percaya tidak mengucap syukur. Dan yang kedua, bahwa mengucap syukur itu bukan karena kita diberkati secara materi. Tapi saat kita bisa memiliki nafas yang baru, nafas yang segar, tubuh kita sehat, itu berkat Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai ayat emas yang akan kita perenungkan bersama di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12 kalau dalam Alkitab. Kalau dalam gadget mungkin ayat 11, Mazmur 65 ayat yang ke-12. Kita baca dan simak baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Jadilah orang percaya yang memiliki paradigma yang alkitabiah, bukan pemahaman-pemahaman manusia, tapi apa yang Alkitab katakan itu yang kita pahami. Mazmur 65 ayat 12 berbunyi demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Satu ayat itu saja. Saya mau coba bagi Bapak Ibu baca pembacaan tidak di dalam terjemahan yang kita baca. Ada satu terjemahan versi mudah dibaca. Ini saya merasa versi ini lebih jelas untuk kita pahami, untuk saya pahami ketika saya membawakan renungan ini. Jadi dalam versi yang mudah dibaca berbunyi demikian. Mazmur 65 ayat 12 berbunyi demikian. Engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Kalau dalam versi yang mudah dibaca dikatakan engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Jadi saat kita memasuki tahun yang baru atau saat kita menyelesaikan tahun-tahun yang telah lalu, tidak ada hal-hal buruk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semua baik. Karena apa saya katakan semua baik? Kita bisa ada sampai hari ini dalam keadaan baik. Amin. Karena semua Tuhan sudah buat yang terbaik.
Dan di tahun yang baru pun Tuhan telah menyediakan segala yang baik, bahkan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang telah kita lalui. Dan pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun. Tahun siapa? Tahun hidupmu, tahun hidup Bapak Ibu, tahun hidup anak-anak, tahun hidupku, tahun hidup keluargamu. Tuhan telah memahkotai. Tuhan telah membekali bahwa kita dimahkotai dengan tahun yang daripada Tuhan. Bicara mahkota, kalau kita bicara mahkota Bapak Ibu, bicara mahkota itu hanya ada di dalam kerajaan. Ya, jadi mahkota itu yang biasa dipakai oleh raja, pangeran atau princess atau ratu yang bisa pakai mahkota itu. Kenapa Tuhan bicara mahkota di dalam tahun kehidupan orang percaya? Karena begini Bapak Ibu, kita pantas menerima itu. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, buat orang percaya yang meyakini bahwa kita adalah anak raja, kita pantas menerima mahkota yang Tuhan berikan. Bicara mahkota, mahkota itu memiliki 3 makna. Mari kita renungkan bersama. Mahkota, bicara mahkota, mahkota itu memiliki 3 makna. Kalau namanya mahkota, itu tentunya ada yang namanya kehormatan. Betul? Orang yang memakai mahkota adalah orang yang dihormati. Mari kita baca di dalam Amsal. Amsal 3 ayat 35. Kita baca di Amsal 3 ayat 35. Pemahaman yang pertama tentang mahkota yang Tuhan telah berikan bagi anak-anaknya, bagi anak-anak raja, yaitu kita yang percaya, kita yang saat ini meyakini kebenaran firman Tuhan. Kita harus menghargai setiap mahkota yang Tuhan sudah berikan di tahun yang baru ini. Mahkota berbicara tentang kehormatan. Di dalam Amsal 3 ayat 35 saya bacakan di sini, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Biarlah makna yang pertama tentang kehormatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu kehormatan. Bukan kehormatan tentang diri kita, bukan kehormatan yang dunia berikan kepada kita, tapi kehormatan Tuhan. Kehormatan Tuhan di sini maksudnya adalah ketika kita hidup dalam hati yang bijaksana. Ketika kita melakukan hidup kita sehari-hari dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana, maka kita sedang menggunakan, kita sedang memakai kehormatannya Tuhan. Bukan kita yang dihormati oleh manusia, tapi dunia melihat kehormatan Tuhan ada dalam hidupmu. Kenapa bisa demikian? Karena hidupmu, karena engkau karena hari-harimu, engkau melakukan setiap tindakan hidupmu dengan hati yang bijaksana. Apa itu hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana berarti kita mampu melihat setiap kehidupan ini melalui sudut pandangnya Tuhan, melalui cara pandangnya Tuhan, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu, kita memikirkan sesuatu, itu berdasarkan pimpinan Tuhan. Setiap tindakan yang kita lakukan itu ada yang terbaik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Poin yang pertama, kita telah dimahkotai Tuhan dengan tahun-tahun yang penuh dengan kehormatan. Yang harus kita kerjakan adalah yang pertama, marilah kita hidup dengan hati yang bijaksana. Bukan bijak sini, tapi bijaksana menurut ukuran Tuhan. Bukan bijaksana menurut pendapat saya. Contohnya seperti apa? Mulai belajar taat dan setia kepada firman, walaupun firman yang kita dapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan, aku maunya seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Tuhan, aku inginnya seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan harus seperti itu. Itu namanya hidup dengan hati yang bijaksana.
Hati yang bijaksana, hidupnya maunya menurut apa kata Tuhan, bukan apa kataku, bukan apa kata diriku, bukan apa kata pendapat manusia. Jadi mulailah belajar hidup dengan hati yang bijaksana. Mulai belajar taat dan setia kepada firman Tuhan walaupun tidak sesuai dengan keinginanmu. Kemudian mulailah ikuti jalan-jalannya Tuhan. Walaupun menurut pemikiranmu jalannya susah. Seperti Yesus memikul salib naik ke bukit Golgota yang dipenuhi dengan batu, yang dipenuhi dengan tanjakan, yang dipenuhi dengan halangan dan rintangan. Tapi saat Tuhan menginginkanmu untuk berjalan menurut jalannya, mari kita ikuti walaupun gak enak. Itu namanya hidup dengan hati yang bijaksana, bukan bijak sini. Supaya apa? Mahkota kehormatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dunia bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Dunia bisa menghormati Tuhan yang ada dalam hidupmu. Tanpa engkau mencitrakan dirimu, tanpa engkau menampilkan dirimu, minta penghormatan manusia, minta penghargaan manusia, enggak perlu. Ketika engkau hidup dalam hati yang bijaksana, maka dunia akan menghormatimu. Karena ada Allah dalam hidupmu. Karena engkau taat, karena engkau setia, karena engkau mau ikuti jalan-jalannya Tuhan. Tanpa berdalih, tanpa bernegosiasi. Sehingga tanpa engkau berkata-kata, mungkin belum bersaksi tentang Tuhan, dunia akan respect dengan hidupmu. Tetangga kiri kanan, depan belakang, atau orang yang bekerja di rumahmu akan menghormatimu. Karena apa? Ada roh kebijaksanaan dalam hidupmu. Ini poin yang pertama, untuk tetap menerima tahun mahkotanya Tuhan, di mana mahkota berbicara tentang kehormatan. Ambil keputusan mulai pagi hari ini untuk terus hidup dalam hati yang bijaksana. Ikhlaskan dirimu, ikhlaskan hatimu ketika Tuhan mendidikmu. Ikhlaskan hatimu ketika Tuhan sedang mengajarmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada didikan Tuhan yang membuat hidupmu menjadi binasa. Tidak ada didikan Tuhan yang membuat hidupmu menderita. Enggak. Kenapa kita merasa Tuhan mendidik aku berat banget? Tuhan mendisiplin aku dengan penderitaan yang begitu berat. Itu tidak, itu salah. Itu tipuan iblis. Tuhan sedang mendidik kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita hidup dalam hati yang bijaksana. Karena apa? Karena kita berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Seperti pemazmur katakan. Seperti Daud menuliskan dalam Mazmur ini. Jadi mulai merubahlah cara pandang kita, cara kita memandang hidup ini. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita akan terus ngomel sama Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal berat dalam hidup ini. Orang percaya yang hidup dalam hati yang bijaksana, pencobaan, ujian, tantangan, masalah, seberat apapun menurut dunia, itu akan menjadi sukacita bagi kita yang berpegang kepada firman Tuhan. Karena kita udah paham bahwa Tuhan tidak akan membuat kita binasa. Dia sedang mempersiapkan hidup kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya, pribadi yang tangguh dalam menjalani hidup ini. Supaya mahkota kehormatan yang Tuhan berikan di dalam tahun hidupmu, yaitu tahun 22 ini, boleh dilihat oleh banyak orang. Dan mereka akan menghormati Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Poin yang berikutnya, bicara mahkota adalah bicara tentang kemuliaan. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 4. Mahkota berbicara tentang kemuliaan. Kolose 3 ayat 4 Bapak Ibu. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Mahkota bicara tentang kemuliaan untuk poin yang kedua. Saya coba bacakan dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini. Ya, di dalam Kolose 3 ayat yang tadi kita baca ayat 4 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Sumber hidupmu yang sejati adalah Kristus. Dan bila ia tampak nanti, kalian juga akan tampil bersama-sama dengan dia dalam kebesarannya. Nah, yang dimaksud ini adalah poin yang kedua, mahkota memiliki arti kemuliaan. Jadikanlah Yesus sebagai sumber hidupmu. Komitmen mulai hari ini. Selain hidup dalam hati yang bijaksana. Yang kedua, putuskan juga hari ini bahwa hanya Yesus menjadi sumber hidupku. Bukan penghasilanmu, bukan prestasimu, bukan gajimu, bukan tabunganmu, bukan kekayaanmu, bukan asetmu, tapi Yesus satu-satunya sumber hidupmu. Orang hidup butuh oksigen, Bapak Ibu. Seperti itulah kita membutuhkan Tuhan. Orang hidup butuh makan, Bapak Ibu. Seperti itulah kita membutuhkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita boleh punya gaji. Kita boleh punya penghasilan, Bapak Ibu. Kita boleh punya tabungan. Kita boleh punya aset-aset yang banyak. Tapi mari arahkan hatimu tahun 22 ini untuk hanya Tuhan satu-satunya sumber hidup kehidupanmu. Tanpa Tuhan, tanpa mendahului Dia, jangan lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan berjalan di dalam keputusan hidupmu, jangan lakukan apa-apa. Harus Tuhan nomor satu. Harus Tuhan yang didahulukan. Maka arti mahkota yang memiliki arti kemuliaan itu akan nyata. Seperti Kolose katakan. Ketika Tuhan dinyatakan. Ketika kemuliaan dinyatakan. Maka hidupmu yang menjadikan Tuhan sumber kehidupan. Itu akan nyata kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Bukan kita yang dimuliakan. Tapi orang akan memuliakan Tuhan. Orang akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Orang akan mengagumi Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita memutuskan tahun 22 ini adalah tahun di mana kita menjadikan Tuhan sumber hidup kita. Satu-satunya sumber hidup kita. Dia nggak ada yang lain. Dia bukan pilihan tapi keputusan untuk saya memilih Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Seperti saya contohkan, manusia butuh oksigen. Maka seperti itulah kita membutuhkan Tuhan. Saat kita menghirup nafas, seperti itulah kita mencari Tuhan. Berapa kali dalam sehari kita menarik nafas kita, seperti itulah kita dekat kepada Tuhan. Berapa kali kita makan sehari membutuhkan makanan supaya kita bisa hidup. Seperti itulah kita membutuhkan Tuhan. Ini poin yang kedua. Mahkota bicara tentang kemuliaan. Agar pada waktu Tuhan dimuliakan, maka pada waktu itulah engkau pun akan mengalami kemuliaan yang Tuhan nyatakan melalui hidupmu. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir Bapak Ibu. Mahkota juga tidak saja berbicara tentang kehormatan, tidak juga berbicara tentang kemuliaan, tapi mahkota berbicara tentang kuasa. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Untuk poin yang terakhir, mahkota memiliki arti kuasa. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Berbunyi demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makna ketiga dari mahkota yang Tuhan berikan dalam tahun hidupmu adalah kuasa. Pesan firman Tuhan yang ketiga, bangun dan pelihara terus percayamu kepada Tuhan. Bangun dan pelihara terus percayamu kepada Tuhan. Jangan up down. Ketika Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, baru engkau bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Atau sebaliknya, ketika engkau sedang dibawa di dalam lembah kekurangan, lembah air mata, baru engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, baru engkau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak seperti itu. Tapi kerjakan terus dalam hari-harimu. Bangun terus percayamu. Pelihara terus iman percayamu kepada Tuhan. Asah terus keyakinanmu kepada Tuhan, semakin hari semakin tajam, semakin kuat. Karena apa? Tahun 2022 ini dunia boleh mengatakan tahun yang sulit lah, tahun monyet lah, tahun apalah, tahun tantangan lah, tahun ini, tahun itu. Buat kita setiap, bahkan bukan tahun, setiap hari aja itu adalah harinya Tuhan. Setiap hari firman Tuhan katakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi tidak ada yang namanya tahun-tahun tantangan, tahun-tahun ini, tahun-tahun itu, tidak. Setiap hari aja Tuhan kasih yang baru. Setiap hari aja Tuhan curahkan rahmat-Nya. Jadi tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa was-was. Tidak ada lagi rasa cemas Bapak Ibu. Karena Tuhan telah memahkotaimu dengan tahun-tahun yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan, dan kuasa. Tinggal sekarang bagian kita. Apakah kita mau terus untuk memiliki atau belajar untuk hidup dalam hati yang bijaksana? Itu tinggal bagian kita. Tuhan sudah berikan kok mahkota dalam tahun-tahun hidup kita. Yang kedua, apakah kita mau jadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita? Itu keputusan kita. Yang ketiga, apakah kita mau terus membangun dan memelihara iman percaya kita supaya semakin tajam mempercayai Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang nantinya bukan tantangan dalam hidup kita, tapi satu hal perjalanan pengalaman bersama Tuhan. Itu yang namanya orang percaya. Orang percaya harus memiliki pengalaman bersama Tuhan. Kalau enggak, kita enggak bisa bersaksi tentang Tuhan. Kalau enggak, kita tidak bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Tidak bisa menceritakan kehormatan Tuhan. Tidak bisa menunjukkan kuasa Tuhan kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita menutup firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesimpulannya, bahwa dalam kepenuhan hidupmu, maka orang akan melihat Tuhan dihormati. Dalam kepenuhan hidupmu, maka orang akan melihat Tuhan dimuliakan. Dalam kepenuhan hidupmu, maka dunia akan melihat ada kuasa Tuhan bekerja penuh dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan. Dan terimalah firman Tuhan, yakini, kerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saya berani jamin buat orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, dengan lurus, dengan tajam, saya akan mendengar banyak kesaksian dan kemenangan-kemenangan yang akan dialami oleh Bapak Ibu. Saya sangat percaya Bapak Ibu bukanlah orang-orang yang kalahan, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Itu yang saya yakini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tapi optimis bahwa tahun 2022
2022. Saya akan meraih kemenangan demi kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kesembuhan tanpa sakit penyakit. Tidak ada kekurangan tanpa berkat Tuhan. Amin. Mari kita kerjakan dan kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita satukan hati Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang mau didoakan? Boleh silakan disampaikan, dinyalakan saja tombolnya, suara. Hari Senin aku mau masuk sekolah, Oma. Baik. Sama Jos. Oke. Kita akan berdoa. Doakan. Jos, Timothy, sekolah enggak? Dia enggak. Oke. Baik. Ada lagi yang mau didoakan? Ibu Tambunan, oke. Kita mengucap syukur Bapak Ibu yang terkasih bahwa kita ketambahan 1 jiwa lagi dari keluarga Andre Tambunan yang baru saja beberapa hari yang lalu lahir putra kedua. Namanya tunggu, saya lihat dulu tadi namanya. Tunggu sebentar. Namanya Genaro. Welcome Genaro. Kita berdoa untuk Genaro, baby Genaro, biar menjadi anak yang luar biasa seperti abang-abangnya yang saat ini luar biasa. Abang-abangnya yang rajin menghafal Alkitab, abang-abangnya yang rajin berdoa. Genaro akan menjadi pribadi yang luar biasa. Berdoa juga untuk Ibu Heni dalam proses pemulihannya. Tetap kuat Ibu, tetap semangat. Saya percaya Tuhan akan berikan pemulihan dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu tetap berdoa untuk Ibu Vera dalam proses pemulihan. Kita akan satukan hati, berdoa buat semua. Saya akan berdoa buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Kami bersyukur bahwa tahun yang baru Tuhan telah memahkotai tahun hidup kami Tuhan. Dengan kehormatan, kemuliaan, dan kuasa. Tuhan kami berdoa, mampukan kami Tuhan untuk melakukan bagian kami. Roh Kudus ingatkan kami senantiasa untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, supaya kebenaran firman-Mu, janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melihat hari-hari kami yang baru kami masuki 9 hari dan masih ada 300 sekian hari di depan kami Tuhan. Kami akan meraih kemenangan bersama Tuhan. Sekalipun Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami hanya berpegang kepada firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Genaro, baby Genaro. Yang di tahun ini Tuhan, Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga besar Bapak Ibu Tambunan. Satu anugerah yang luar biasa. Kalau dia boleh hadir menjadi generasi penerus dari keluarga besar Andre Tambunan Tuhan. Kami berdoa, kami melepaskan berkat Tuhan untuk baby Genaro dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Roh Kudus hadir dalam kesehariannya, dipenuhi dengan kemuliaan, kehormatan, dan kuasa yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus, Genaro bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Segala yang dibutuhkan Tuhanlah yang menjadi penyedia dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Heni Tuhan. Dalam proses pemulihan setelah melahirkan, Bapa kuatkan tubuh jasmaninya Tuhan. Pulihkan setiap bagian-bagian tubuhnya, saraf-sarafnya, otot-ototnya, kandungannya pun Tuhan Engkau pulihkan. Berkati keluarga Andre juga Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami, Arete dan Jos, yang hari Senin akan mulai ke sekolah atau bersekolah tatap muka dengan guru dan teman-teman lainnya. Kami tetap membawa anak-anak kekasih kami yang akan mulai sekolah secara tatap muka. Tuhan, kami minta proteksi, perlindungan, kuasa Roh Kudus, kuasa darah-Mu Yesus melindungi anak-anak kami yang bersentuhan, yang berhubungan dengan masyarakat di luar sana. Di dalam nama Yesus, kuasa darah dan bilur-Mu melindungi mereka, tidak tersentuh oleh virus seganas apapun dalam nama Yesus. Karena kami pegang firman-Mu bahwa kami dimahkotai dengan kemuliaan, dengan kehormatan, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan.
Kami berdoa untuk Ibu Vera Tuhan. Sekalipun tubuh jasmaninya lemah. Tapi kami berdoa, taruhkan roh-Mu yang tetap berkobar-kobar di dalam hatinya. Taruhkan roh-Mu yang tetap menyala-nyala di dalam hatinya. Karena Alkitab berkata, sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan itu terjadi di dalam setiap tubuh jasmani. Kami semua Tuhan, baik yang sudah usia lanjut, baik yang sedang dalam kelemahan tubuh, biar terjadilah kegenapan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Ibu Vera menjadi kuat, pulih, sehat di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Oma Eci Tuhan, biar kebenaran firman-Mu nyata dalam hidupnya. Sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Kami berdoa Oma Eci menjadi kuat, menjadi sehat rohaninya, semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Berkati keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Tati Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawabnya, kalau sampai hari ini beliau masih diberikan kekuatan, tetap bekerja, menjadi berkat di perusahaan di mana dia dipercayakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati Ibu Tati. Dia tidak lagi merasa sendiri, dia tidak lagi merasa sepi, karena ada Roh Kudus yang menjadi penghiburnya, ada Tuhan yang menjadi Allah, ada Tuhan yang menjadi pendamping hidupnya, sehingga dia dipenuhi dengan sukacita ilahi di dalam hari-harinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Sitorus Tuhan Yesus. Di dalam kesibukan tanggung jawab sebagai pekerja, sebagai pengajar, sebagai karyawan, di mana mereka harus membagi waktu mereka untuk bekerja, membagi waktu mereka untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Kami berdoa, taruhkan di dalam hidup mereka roh yang bijaksana Tuhan, supaya mereka bisa mengambil keputusan menurut keputusan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka boleh menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi generasinya Tuhan di dalam nama Yesus. Dia juga taruhkan kuasa Allah bekerja secara tajam dalam kehidupannya, sehingga apa saja yang dikerjakan memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Ibu Sitorus Tuhan dan kedua anaknya Arete dan Sofia. Tetap berdoa juga untuk Ando yang tidak bersama dengan kami, tapi anak-anaknya tetap mengikuti ibadah. Kami berdoa untuk Ando di dalam nama Yesus Tuhan, sebagai single parent Tuhan saat ini. Bapak, Engkau berkati, taruhkan roh hikmat dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengerjakan setiap tugas, baik sebagai karyawan, baik sebagai single parent, untuk membesarkan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga sekalipun dia single parent, dia memiliki keluarga yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mega David, yang juga sebagai pekerja, sebagai pengajar Tuhan, di mana mereka juga harus membagi waktu mereka untuk mendidik anak-anak, untuk membesarkan anak-anak. Tetap kami minta roh yang bijaksana turun atas mereka, takut akan Tuhan Yesus sebagai satu-satu sumber dalam kehidupan mereka. Kuasa Allah juga tinggal dalam kehidupan mereka sebagai orang tua, sehingga ketika mereka bekerja, ketika mereka membesarkan anak-anak mereka, mereka memiliki keberhasilan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Tambunan Tuhan. Kami percaya tubuh jasmani mereka boleh semakin merosot, tapi manusia batiniah mereka akan semakin diperbaharui dari hari ke hari. Roh mereka akan semakin kuat, roh mereka akan menjadi menyala-nyala dan menjadi berkat bagi generasi demi generasi yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Hana, Henry, dan El Tuhan. Mereka keluarga muda yang juga saat ini harus membagi waktu mereka untuk membesarkan anak maupun untuk bekerja. Tetap taruhkan Tuhan hati yang bijaksana. Taruhkan mereka sikap untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan mereka, dan kuasa Allah menyertai mereka, sehingga sekalipun waktu mereka harus terbagi, tapi mereka boleh menjadi keluarga yang berhasil mendidik anak di dalam takut akan Tuhan, dan keberhasilan di dalam pekerjaan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami Tuhan. Ada banyak hal yang kurang yang tidak bisa kami sempurnakan, namun kami percaya
percaya kami punya Tuhan yang sempurna, yang mampu menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam hidup kami. Kami menyerahkan tugas panggilan pelayan kami Tuhan. Walaupun jemaat kami tidak banyak, walaupun kami hanya bisa dihitung dengan jari, tapi izinkan Tuhan, kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, kehidupan kami boleh memancarkan kehormatan Tuhan, kehidupan kami Tuhan boleh mengimpartasikan kuasa Tuhan. Kami hanya minta kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Tuhan mengajar kami untuk hidup dalam hati yang bijaksana, dan kami akan terus berjuang untuk mempertajam iman percaya kami, membangun iman percaya kami untuk terus mempercayai Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami pada pagi hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah di minggu kedua ini. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sumber dalam kehidupan. Kita minta berkat Tuhan untuk menuntun hidup kita di satu minggu ke depan, supaya apa saja yang kita kerjakan dituntun oleh hikmat Tuhan, dituntun oleh roh takut akan Tuhan, diberikan kuasa untuk mengerjakan, supaya apa yang kita sentuh oleh dengan kedua tangan kita, maka Tuhan membuat kita berhasil. Bapa, kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengarah kepada tahta hadirat kuasa kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dengan percaya dan iman bahwa segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan, seperti mahkota yang Tuhan berikan dalam tahun-tahun hidupmu, itu akan terus ada dalam jalan-jalanmu, dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hari-harimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang terima dan percaya akan berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, dadah semuanya. Tuhan Selamat Yesus. hari Minggu, Genao. Bye-bye semua anak-anak. Genao. Sampai ketemu. Hati. Selamat hari Minggu. Iya.